Waalaikumsalam, mangga teh. Mangga, silakan duduk teh. Iya, Mangga. Ya, mangga teh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Sutin ya teh ya. Ini dengan Teh Sari. iya Bu. Nah, ya Teh Sari. Ada yang bisa Ibu bantu Teh Sari? Iya Bu, kedatangan saya ke sini, saya ingin konsultasi sama Bu Bidan. Jadi tanggal 20 November saya mau menikah Bu, jadi mau tanya-tanya tentang imunisasi Cartin gitu Bu. Oh iya, mangga Teh Sari ya. Teh Sari tadi sudah diperiksa di depan Teh Sari ya, sudah ditimbang berat badan sama tinggi badannya ya. Teh Sari tadi gue lihat berat badannya ini hasilnya berat badan 46 ya. Tinggi badan ini Ibu hitung sebentar ya. IMT-nya 20 ya. Teh Sari, Ibu mau nanya dulu untuk setelah menikah, untuk rencananya mau langsung hamil atau ditunda dulu? Rencananya mau langsung Bu. Mudah-mudahan cepat hamil nanti ya Teh ya. Ya. Dalam kehamilan memang ada hal yang harus dipersiapkan ya Teh ya, dari gizi, dari sama yang lainnya ya. Sebelumnya Teh Sari udah tahu apa itu kehamilan? Belum Bu. Ya Teh ya, ya. Kehamilan di sini adalah ini calon ayah, ini calon ibu ya. Calon ayah punya sperma, calon ibu punya sel telur ya. Jadi penyatuan antara sperma dan sel telur, kemudian terjadi pembuahan di situ ya. Nah, udah itu terjadi proses penempelan di dalam dinding rahim. Jadi dalam kehamilan ini ada peran calon ayah dan peran juga calon ibu ya. Di sini terutama gen ya, genetik ayah, genetik ibu. Dari gen ini dia membawa sifat, membawa karakter, juga membawa kesehatan ya. Karena ada beberapa kondisi yang memang kesehatan dari ayah atau ibu itu bisa menurunkan ke anak gitu ya. Ada beberapa penyakit ya, penyakit genetik yang bisa menularkan dari orang tuanya itu ke anak gitu. Nah, saat hamil, bayi itu dapat nutrisi ya, dalam dia bertumbuh, berkembang di dalam rahim itu dapat nutrisinya adalah dari mamahnya, dari ibunya ya. Kenapa ibu sebelum menikah sudah harus dipersiapkan gitu ya, harus dipersiapkan kehamilannya supaya pas saat hamil nanti sumber nutrisinya sudah bisa mencukupi kebutuhan ibu dan juga buat bayi ya. Nah ini ya, terus tadi udah ibu hitung IMT. IMT itu indeks massa tubuh, jadi alat ukur sebagai ukuran ya untuk menilai status gizi. Status gizi ini berpengaruh dalam nanti pas hamil juga ya. Jadi kalau di ibu hitung status gizi Teh Sari itu masuk ke gizi normal, alhamdulillah ya Teh Sari ya. Nah, untuk kenaikan berat badan untuk 46 kilo dengan tinggi badan 150, nanti Teh Sari bagusnya kenaikan berat badannya itu 9 sampai 12 kilo. Gitu ya. Jadi kenaikan berat badan ini memang tidak boleh berlebih dan tidak boleh kurang gitu ya Teh Sari ya. Nah, ini terus Teh Sari. Nah ya, tadi Ibu sampaikan, jadi saat kehamilan harus sangat diperhatikan adalah untuk nutrisi ya. Untuk Teh Sari, pola makannya seperti apa sekarang? Paling kalau makan sehari 3 kali. Porsinya biasa aja. Biasa. Jenis makanan yang dimakan apa Teh? Nasi, sayur-sayuran, buah-buahan begitu aja. Oh, bagus ya, berarti pola makannya sudah bagus ya. Jadi untuk pola makan yang harus diperhatikan di sini adalah pola makan gizi seimbang. Yaitu pola makan yang harus memperhatikan komposisi itu komposisi jenis makanan. Terus makannya memang harus teratur, makannya tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang supaya nutrisinya terpenuhi gitu ya. Nah, jadi untuk nutrisi yang harus terpenuhi di sini adalah yang diperlukan adalah zat karbohidrat ya. Karbohidrat itu bisa didapat dari beras ya, dari nasi, dari roti dan yang ini ya. Nah, karbohidrat itu bermanfaat bagi tubuh sebagai zat tenaga ya. Yang kedua di sini ada buah, ada sayur, di dalam tubuh berfungsi sebagai zat pengatur ya. Kemudian di sini ada protein. Protein itu ada protein nabati, protein hewani di dalam tubuh sebagai zat pembangun. Jadi semua makanan ini memang diperlukan di dalam tubuh ya, karena semua zat makanan mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda-beda dan harus terpenuhi gitu ya. Jadi pola makannya memang bagus, harus beraneka ragam. Jadi semuanya, jadi kalau makan nggak cuma nasi sama misalnya lauk aja, jadi memang harus ada sayurnya,
terus harus ada buah-buahannya gitu. Jangan lupa juga cukup minum air putih ya teh ya, minum air putihnya harus cukup. Kemudian untuk perencanaan kehamilan juga disarankan calon pengantin ya teh ya, untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Tablet tambah darah ini kandungannya ada zat besi dan asam folat. Di sini udah satu vitamin udah ada 2 isinya gitu ya. Kalau zat besi ini bermanfaat untuk mencegah anemia saat hamil gitu ya. Dan asam folat ini bermanfaat bagi pertumbuhan otak janin dan sistem saraf bayi. Jadi asam folat ini bermanfaat untuk mencegah anemia juga, terus mencegah cacat bawaan ya pada bayi ya. Nah ini, Ibu pernah nggak dengar 1000 hari pertama kehidupan? Belum pernah. Belum pernah ya. Jadi masa emas seorang anak adalah dimulai sejak dia dalam kandungan. Jadi kenapa kita harus sangat memperhatikan gizinya tadi ya teh ya? Karena masa emasnya itu dimulai sejak terjadinya proses tadi ya, proses penyatuan antara sel telur dengan sperma berkembang gitu ya di dalam rahim ibu. Jadi mulailah di situ terbentuknya kesehatan janin, kecerdasan, kesehatan di situ itu ya. Dalam 1000 hari pertama kehidupan itu memang terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan sistem tubuh yang sangat pesat gitu ya. Jadi harus sangat diperhatikan nutrisinya ini. Kemudian dalam mengkonsumsi tablet tambah darah supaya semua zat-zat gizinya terserap maksimal oleh tubuh, juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk mengkonsumsinya itu bisa menggunakan air putih teh. Air putih, kemudian jangan bareng sama minum susu, teh atau kopi karena itu mengurangi penyerapan dari vitamin tersebut ya. Dan akan lebih bagus supaya penyerapannya lebih maksimal itu dikonsumsinya bareng sama vitamin C atau minuman yang mengandung vitamin C kayak jus gitu ya, jus buah-buahan gitu. Nih, kemudian mau imunisasi tadi ya tentang imunisasi ya. Untuk imunisasi Teteh udah pernah belum imunisasi? Belum pernah. Baik teh. Untuk imunisasi untuk wanita usia subur itu diberikan lengkapnya sampai 5 kali ya teh ya. Jadi sekarang 1 kali, nanti TD2 itu jaraknya 1 bulan ya dari TT pertama, kemudian ke TD3 itu nanti jaraknya 6 bulan, kemudian TD4 jaraknya 1 tahun, kemudian TD5 itu 1 tahun juga ya. Kemudian untuk masa perlindungannya, kalau TD1 itu belum ada perlindungan ya teh ya, baru langkah awal pembentukan kekebalan. Nanti udah dapet TD2 itu perlindungannya selama 3 tahun, kemudian TD3 selama 5 tahun, TD4 10 tahun, kemudian TD5 selama 25 tahun dan seumur hidup teh. Untuk vaksin yang diberikan untuk calon pengantin adalah tetanus difteri ya teh ya. Jadi tujuannya untuk mencegah tetanus dan difteri pada ibu dan bayi baru lahir. Karena untuk sekarang itu cara pencegahan penyakit yang paling efektif adalah dengan vaksinasi ya teh, dengan imunisasi gitu ya. Itu nanti disuntiknya di lengan sebelah kiri, untuk efek sampingnya agak pegel aja sih setelah diimunisasi, tapi tidak sampai demam. Oke. Kemudian kayak tadi ada beberapa kondisi kesehatan yang juga harus diperhatikan dan harus disiapkan ya teh ya. Jadi kalau masih bisa diperbaiki gitu ya. Jadi harus direncanakan saat perencanaan kehamilan ya. Yang pertama adalah kondisi anemia ya teh ya. Anemia itu adalah kondisi di mana sel darah merah kurang dari normal. Kalau untuk perempuan sebenarnya normalnya itu 12 sampai 15, tapi kalau untuk ibu hamil normalnya harus tidak kurang dari 11 gitu ya. Karena kalau dilihat dari manfaat sel darah merah di sini adalah dia membawa sari-sari makanan, membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kondisi ibu dengan anemia berarti kan sari-sari makanan sama oksigennya itu lebih sedikit ya teh ya. Makanya ke ibunya gampang letih, gampang lelah, gampang lesu gitu ya. Kemudian efeknya apa? Efek saat hamil itu bisa menyebabkan keguguran juga, terus persalinan dengan prematur atau kurang bulan, kemudian perdarahan saat persalinan, perdarahan saat masa nifas gitu. Terus biasanya pas persalinan juga mulusnya agak kurang bagus teh, karena kayak tadi ya, nutrisi sama oksigennya di dalam tubuh juga sedikit gitu ya, lebih rendah gitu, makanya gampang kelelahan gitu ya. Terus efeknya apa buat bayi? Jadi kalau bayinya efek dari anemia itu dia juga bisa kena anemia juga dari mamahnya gitu ya. Efeknya apa ke berat badan bayi, lahir dia rendah gitu ya. Rendah di sini adalah berat badan bayi kurang dari 2,5 kg
Jadi berat badan bayi normal itu adalah 2,5 kg sampai 4 kg ya. Terus efek dari anemia ke janin juga bisa menyebabkan pertumbuhan otak tidak maksimal, menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan gitu ya, tentang anemia. Kemudian kayak tadi gizi ya, gizi itu kita sebaiknya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Makanya tadi kita hitung IMT ya Teh ya. Nah ini juga kita sebagai standar, ibunya harusnya seberapa sih naiknya pas hamil berat badannya gitu ya. Kalau untuk gizi lebih itu juga tidak bagus. Efeknya apa gizi lebih itu ya? Gizi lebih efeknya bagi ibu itu bisa resiko terjadinya penyakit diabetes saat hamil, resiko kenaikan di tekanan darah Teh. Jadi tensinya naik gitu ya. Terus kalau bayinya terlalu besar juga proses persalinannya itu ada yang sampai tindakan harus operasi gitu ya. Terus efeknya buat bayi apa kalau gizinya terlalu berlebihan gitu ya. Nah bisa dengan berat badan bayi lahirnya lebih besar, lebih dari 4 kilo gitu ya. Nah itu juga nanti agak bermasalah di proses persalinannya ya, ada beresiko. Terus bayi dengan yang terlalu besar kayak tadi, resiko juga kadar gulanya turun setelah lahir, itu nggak bagus buat janin ya, buat bayinya nanti. Kemudian untuk gizi yang kurang seperti apa? Gizi yang kurang ya tadi bisa menyebabkan anemia ya, bisa menyebabkan anemia, terus bisa menyebabkan perdarahan, bisa menyebabkan persalinan dengan prematur, habis sama kayak tadi ya. Kemudian ke bayinya sama, bisa menyebabkan berat badan bayi rendah, pertumbuhan janinnya tidak maksimal ya, pertumbuhan otak, perkembangannya gitu Teh. Terus ya bisa berpengaruh terjadinya stunting ya Teh ya. Pernah dengar stunting nggak? Stunting itu kondisi anak dengan ini ya, tinggi badannya lebih pendek dari anak seusianya gitu ya. Kemudian ibu hamil juga harus tahu ya beberapa kondisi yang memang dia bisa menularkan ke anaknya ya. Contohnya adalah hepatitis B ya. Pernah dengar hepatitis B nggak? Ya, hepatitis B adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus gitu ya. Dia cara penularannya itu lewat darah, lewat cairan tubuh. Nah resikonya dia bisa menularkan dari ibu ke janin saat di dalam kandungan gitu, hepatitis itu ya. Kemudian HIV Teh, HIV pernah dengar? Pernah tapi belum. Ya. Kalau HIV itu virus yang menyerang kekebalan tubuh Teh. Ya, itu juga cara penularannya itu lewat hubungan seksual gitu ya, lewat jarum suntik gitu ya, biasanya kayak pengguna narkoba gitu ya. Terus beresiko menularkan dari ibu ke janin. Terus yang ketiga ada yang namanya sifilis. Sifilis itu bakteri yang salah penularannya itu lewat hubungan seksual misalnya gitu ya. Itu juga beresiko juga bisa menular ke anaknya gitu ya. Selanjutnya diabetes pernah dengar nggak? Ya, diabetes itu penyakit gula ya kalau bahasa di ini yang sering kita dengar. Jadi kondisi di mana kadar gula di dalam darahnya itu lebih dari normal, tinggi gitu ya. Nah, resiko buat ibunya kalau ibu dengan diabetes kayak tadi ya bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah gitu. Terus bayinya karena terlalu besar gitu ya, resiko ada tindakan gitu. Terus kalau untuk bayinya kayak tadi resikonya berat lahirnya terlalu besar Teh. Jadi agak susah gitu kadang sampai tindakan gitu ya. Terus resiko terjadinya kadar gula yang turun saat dia baru lahir gitu ya. Kemudian ada malaria Teh ya. Malaria itu penyebabnya nyamuk ya, nyamuk yang menggigit kita gitu ya. Ya, tapi kita tetap harus waspada ya Teh ya. Ya, mengganggu pertumbuhan janin, perkembangan otak. Selanjutnya ada namanya TORCH. TORCH itu adalah penyakit ya yang dibawa oleh virus atau parasit gitu ya. TORCH itu terdiri dari beberapa penyakit Teh, yaitu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus dan herpes simplex ya. Kalau TORCH ini terutama toxoplasma itu dia penularannya bisa lewat makanan yang tidak bersih Teh, yang mentah gitu ya. Jadi kalau makan daging usahakan yang matang ya Teh ya, sayuran juga yang matang karena kotoran dari kucing atau burung kalau yang menempel di makanan bisa menjadi pembawa penyakit toxoplasma ya. Toxoplasma di sini bisa menyebabkan ini Teh resiko cacat bawaan gitu ya. Kemudian ada penyakit genetik lainnya ya, penyakit genetik di sini. Yang pertama thalassemia. Thalassemia itu sebenarnya bagian dari anemia juga ya. Tadi kadar sel darah merahnya itu turun gitu ya akibat kelainan darah sendiri ya. Jadi sel darah merahnya itu terlalu cepat pecah jadi ibunya anemia gitu
gitu. Resiko dari thalassemia hampir sama kayak tadi ya Teh ya, bisa resiko perdarahan ke ibunya gitu. Persalinannya juga lebih lama karena kan kontraksinya kurang kuat kayak tadi ya, lemah karena nutrisi sama oksigennya juga sedikit ya kalau ibu dengan anemia. Kalau ke janinnya sama aja sih, bisa resiko berat badan lahir rendah, terus resiko mengganggu, menghambat ya pertumbuhan janin juga sama ya untuk thalassemia. Kemudian satu lagi hemofilia ya. Hemofilia ini kondisi di mana di dalam tubuh kekurangan faktor pembekuan darah, jadi darahnya susah membeku Teh itu ya. Jadi kalau keluar darah lama ngebekunya ya, jadi saat hamil itu beresiko terjadinya perdarahan ya, karena kan pembekuan darahnya kurang gitu ya. Nah, untuk thalassemia dan hemofilia ini termasuk penyakit yang dapat diturunkan Teh dari orang tua ke anak gitu ya. Jadi memang dilihat dari kondisi kesehatan tadi, untuk calon pengantin nanti harus ada cek laboratoriumnya. Cek laboratorium yang pertama adalah nanti pemeriksaan hemoglobin ya, jadi untuk mengetahui anemia atau tidak. Kemudian nanti ada pemeriksaan hepatitis B, sipilis, dan HIV gitu ya. Jadi untuk mengurangi kayak misalnya ada yang memang ternyata positif, bagaimana sih caranya untuk mengurangi resiko penularan saat hamil gitu ya, dan saat persalinan nanti gitu. Dan untuk yang ini juga Teh hepatitis B, hepatitis B, HIV, sipilis, bagusnya sih suami juga diperiksa ya, karena 3 penyakit ini bisa menularkan ke pasangan Teh ya, bisa menularkan saat hubungan seksual, selain menularkan juga ke janin, jadi harus diperiksa nanti. Kalau kasih tawaannya ya, sebaiknya juga periksa. Kalau misalnya nanti masih belum paham, boleh ke ibu lagi, nanti ditanya lagi ya. Kemudian ibu juga nanti ada periksa diabetes ya, penyakit gula itu dites nanti. Kemudian penyakit TORS, kalau TORS itu juga cara pemeriksaannya itu dengan darah, diambil darah di laboratorium. Kemudian untuk thalassemia sama hemofilia sama pemeriksaan darah. Untuk pemeriksaannya ini ada yang bisa di puskesmas, ada yang memang harus di fasilitas yang lebih lengkap, lab yang besar gitu ya. Kalau mau di satu tempat ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sebagian di puskesmas, sebagian di lab swasta ya bisa gitu ya. Kemudian Teteh maaf, ada kebiasaan merokok, minum alkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang? Ada Bu. Oh iya bagus ya Teh ya, karena kan untuk calon ibu ya Bu ya harus sehat. Ya ayah juga harus sehat ya ibu, terutama ya dua-duanya ya. Jadi ibu memang tidak boleh merokok, tidak boleh minum alkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang ya, karena ini bisa berpengaruh terhadap janin juga ya, berpengaruh terhadap janin dan juga berpengaruh terhadap kesehatan ibu juga gitu ya. Jadi kalau mau kita punya anak yang sehat, persiapkanlah sejak hamil. Kayak tadi ya, kita harus disiapkan dari gizinya, terus kita ada deteksi penyakit-penyakit yang mungkin bisa menular dari ibu ke anak, penyakit yang bisa diturunkan gitu. Jadi saat hamil sudah terencana gitu ya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan Teteh? Berarti Bu, sekarang saya disuntiknya ya? Iya betul, nanti sekarang Teteh disuntik ya, sama ibu buatin pengantar, nanti cek lab dulu ya. Iya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, udah, ini itu saja yang ibu sampaikan ya. Udah? Bu. Oh, iya. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama Teh Sari, semoga lancar ya pernikahannya. Makasih banyak Bu. Iya, sama-sama Teh Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.